teman-teman, salam sehat selalu bagi kita semua. Senang kita bisa berjumpa kembali. Teman-teman, bagaimana kabar teman-teman semua? Doa saya teman-teman semakin membaik dan tentunya bisa sembuh dengan sempurna. Di penghujung tahun ini saya ingin sedikit sharing teman-teman tentang asam lambung. Ya, mungkin banyak yang berpikir sampai sekarang mengapa sakit saya tidak kunjung sembuh, Bli. Ya, banyak yang WA saya begitu, banyak yang juga komen seperti itu, bahkan ada yang nelpon, Bli, bagaimana ini? Saya sudah lakukan ini, itu, minum obat ini, itu, tapi kok kondisi saya tidak kunjung membaik. Ya, saya tidak kunjung sembuh. Ya, jadi saya mencoba untuk apa istilahnya merefleksikan apa yang saya alami dulu ya. Jadi saya mencoba mengingat-ingat apa sebenarnya yang saya alami dulu dan bagaimana saya juga bisa akhirnya bangkit. Ya, saya juga dulu lama sembuh teman-teman. Jadi kalau teman-teman bilang saya kok nggak sembuh-sembuh, saya juga dulu berpikir sama. Saya kok nggak sembuh-sembuh, minum obat ini itu sudah, ke dokter sudah, rumah sakit sudah, ya jadi sudah kemana-mana, tapi tidak kunjung sembuh. Apa masalahnya teman-teman? Apakah obatnya kurang manjur? Apakah jamunya kurang cespleng? Ya, jadi banyak mungkin kita yang berpikir seperti itu teman-teman. Ya, saya juga sempat berpikir seperti itu. Jadi, saya nilai, nih obat ini nggak bagus. Jamu ini nggak bagus. Akhirnya saya berpikir begitu. Padahal sebenarnya tidak teman-teman. Apa yang diberikan dokter, saya yakin itu kan hasil riset dan itu pasti bagus. Dan juga jamu-jamu herbal pun yang saya bagikan maupun di-sharingkan oleh teman-teman lain, tentu saya pikir juga itu bagus, karena itu juga dari pengalaman-pengalaman orang yang sudah mengalami kesembuhan dengan minum jamu itu. Tapi masalahnya apa yang membuat kita sulit sembuh? Padahal sudah minum jamu, sudah minum obat, sudah pergi ke dokter, bahkan psikiater, tapi kok nggak sembuh. Nah, teman-teman, seperti yang saya sering sharingkan, masalah utama kita yang asam lambung ini sebenarnya adalah dari pikiran tentunya. Itu yang masalah utamanya. Nah, pikiran yang mana teman-teman? Ya mungkin teman-teman bingung, pikiran yang mana? Bisa sudah berusaha tenang-tenang, baik-baik saja, tapi kok nggak hilang-hilang juga. Nah, kelemahan kita yang punya asam lambung adalah suka merasa-rasa. Jadi kita suka merasa-rasa, artinya begini, saya merasa kok kayaknya begini ya. Apalagi teman-teman yang suka browsing penyakit-penyakit berbahaya. Nah, ini yang biasanya begitu. Atau mendengar ada info-info orang meninggal, ada orang begini, rasanya kok mirip dengan saya ya. Jadi akhirnya kita kita merasa-rasa, saya rasanya sama dengan dia. Padahal sebenarnya teman-teman nggak ada hubungannya ya, nggak ada kesamaannya. Walaupun sensasinya mirip tapi nggak sama teman-teman. Nah, itu yang perlu kita perbaiki pola pikir kita yang itu. Ya, jadi hindari baper ya. Kalau saya sih mungkin gampang sebutnya baper, terbawa perasaan ya. Jadi ada orang begini, rasanya saya sama. Ada orang begitu, kok saya sama. Nah, jadi itu yang membuat kita sulit sembuh. Padahal saya bilang teman-teman, sering saya katakan, asam lambung bukan penyakit berbahaya ya. Asam lambung itu hanya penyakit biasa teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas, karena sakit ini nggak berbahaya. Seandainya kita bisa tenang, seandainya kita bisa rileks, seandainya kita nggak merasa-rasa, sakit ini akan hilang sendirinya teman-teman ya. Jadi sakit ini akan pergi dengan sendirinya. Tapi kalau kita masih suka merasa-rasa, rasanya saya kena jantung, rasanya saya kena masalah kanker dan sebagainya. Nah, ini yang buat kita nggak sembuh-sembuh. Jadi berhenti merasa-rasa, ya berhenti baper teman-teman ya, terbawa perasaan. Ya, saya katakan ini bukan mau istilahnya membuli teman-teman, bukan, karena saya juga sama. Saya juga dulu begitu teman-teman. Suka sekali saya merasa-rasa, nyeri di dada dikit, waduh saya kena sakit jantung ini, jantung saya bermasalah. Terus dengar orang meninggal karena jantung, kok mirip ya gejalanya. Padahal sebenarnya setelah cek ke dokter, jantung saya baik-baik saja, jantung saya normal ya. Itu juga masalah mata,
mata saya kayaknya kabur. Akhirnya saya cek ke rumah sakit mata, rumah sakit Indra. Terus nggak puas di rumah sakit Indra, pergi ke spesialis mata yang dari luar negeri. Sampai sana juga dibilang mata saya baik-baik saja, dan ini hanya karena saya terlalu cemas, terlalu stres, sehingga pengaruhnya juga ke mata. Memang asam lambung sensasinya kemana-mana teman-teman. Ya, jadi asam lambung sensasinya lari kemana-mana, tapi nggak usah dirasa-rasa. Ya, asam lambung ini penyakit yang tidak berbahaya. Ya, saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh ya. Ingat, ini tidak berbahaya teman-teman, dan tidak ada hubungannya dengan penyakit berbahaya. Kalau ada yang bilang, loh itu katanya meninggal karena asam lambung. Ya, memang dia punya asam lambung, tetapi bukan asam lambungnya yang membuat dia meninggal. Ada sakit lain, ya. Sakit penyerta itulah yang kemungkinan besar membuat mereka berpulang. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Kalau asam lambung sendiri, saya sudah berjumpa banyak teman-teman yang sudah puluhan tahun mengalami asam lambung. Mereka baik-baik saja sampai hari ini. Ya, jadi sekali lagi teman-teman tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, ya. Tidak usah dirasa-rasa, pokoknya yakinkan saya sehat, sakit ini nggak bahaya. Ya, teman-teman bisa pergi ke lapangan seperti ini. Ya, saya sedang di lapangan Lumintang ini, sedang menunggu jemputan karena ada acara di kantor wali kota. Ya, jadi saya sambil menunggu, saya coba buat video ini ya. Nah, nanti teman-teman pergi ke lapangan seperti ini, cari tempat yang teduh ya. Nah, ini teduh di sebelah saya ini. Nah, teman-teman bisa tiduran di sini, rentangkan tangan, rentangkan kaki, lalu gerak-gerakkan sambil katakan dalam hati, saya sehat, saya baik-baik saja, asam lambung tidak berbahaya. Ya. Sambil teman-teman juga ingat bahwa kita juga punya Tuhan ya. Kita sebagai orang beragama kan punya Tuhan. Saya tidak takut dengan sakit ini. Tuhan bisa menolong saya, Tuhan bisa sembuhkan saya. Atau kalau mungkin tidak sempat pergi ke lapangan, bisa di tempat tidur saja teman-teman. Rentangkan tangan, luruskan kaki, atau naikkan tangan, buat serileks mungkin ya. Saya sudah banyak buat tutorial bagaimana kita bisa rileks, baik dengan mandi air panas, goyang-goyangkan kaki, stretching, pemanasan itu, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lakukan itu. Pokoknya buat diri teman-teman rileks. Nggak usah pikir yang macam-macam, teman-teman baik-baik saja. Ini hanya asam lambung. Teman-teman hanya cemas, anxiety. Jadi teman-teman sebenarnya sedang alami, ya mungkin saya bilang kelelahan dalam pikiran saja. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video yang sederhana ini bisa memotivasi teman-teman, sehingga teman-teman bisa lekas sembuh. Ingat, asam lambung bukan penyakit berbahaya. Saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman semua juga pasti bisa sembuh. Semangat teman-teman. Salam dari Bali. Semoga doa saya, teman-teman yang masih dalam proses bisa lekas sembuh. Salam sehat selalu bagi kita semua. Semangat teman-teman.